Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Muhammad Raffi Raihan Fauzi, selaku mahasiswa Prodi Tarjamah Fakultas Adab dan Humaniora. Tujuannya saya membuat video ini tak lain sebagai untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah pengantar linguistik Arab. Oke teman-teman, mungkin tak panjang kata agar tak membuang-buang waktu. Baik, masuk saja ke inti materi. Oke, sintaksis. Mungkin di sini teman-teman sudah tak asing lagi dengan kata sintaksis, apalagi kita sebagai mahasiswa-mahasiswi prodi tarjamah yang mengedalami ilmu linguistik itu sendiri. Dan untuk juga teman-teman mungkin yang lulusan dari pondok pesantren pasti tak asing lagi dengan kata ilmu nahu. Oke. Di sini saya akan membahas ilmu nahu dengan dalam kurung ilmu dalam sintaksis dalam ilmu linguistik. Nah, sebagaimana teman-teman yang sudah lihat apa yang telah saya paparkan, sintaksis menurut pakar bahasa. Di sini saya mengambil dua pengertian dari dua pakar. Yang pertama, Ramlan mengemukakan bahwa sintaksis adalah bagian atau cabang ilmu bahasa yang membicarakan seluk-beluk wacana, kalimat, klausa, dan frasa. Yang kedua, menurut Stryker dan Tarigan, sintaksis adalah telaah mengenai pola-pola yang diperlukan sebagai sarana untuk menghubung-hubungkan kata menjadi kalimat. Oke, next. Nah, fungsi serta contoh-contohnya. Mungkin di sini teman-teman sudah nggak asing lagi dengan fungsi dalam ilmu linguistik, yakni SPOK, subjek, predikat, objek, dan keterangan. Nah, sebagaimana contoh yang telah saya paparkan, contoh dari subjek, mahasiswa sedang belajar. Nah, kata mahasiswa di sini menduduki fungsi sebagai subjek, sedangkan kata belajar menduduki fungsi sebagai predikat. Nah, selanjutnya contoh daripada objek. Dia sedang membenahi kamar. Kata dia ini berfungsi sebagai subjek, sedang membenahi berfungsi sebagai predikat, dan kamarnya merupakan objek. Dan yang terakhir, keterangan. Sebagaimana contoh yang telah saya cantumkan, hari ini mahasiswa mengadakan seminar di auditorium. Nah, kata hari ini dan di auditorium merupakan daripada keterangan. Mahasiswa merupakan fungsi subjek, mengadakan merupakan fungsi predikat, dan seminar adalah fungsi objek. Nah, mengenal fungsi dalam bahasa Arab. Mungkin teman-teman di sini yang pada umumnya juga di Prodi Tarjam ini adalah lulusan dari pondok pesantren modern atau salafi ya. Nah, di sini mungkin udah nggak asing lagi dengan kata mubtada dan fa'il, khobar dan fi'il, maf'ul bih, zorof makan, dan zorof zaman. Nah, kalau dalam linguistiknya, sebagaimana mestinya, mubtada dan fa'il itu sebagai subjek, khobar dan fi'il sebagai predikat, maf'ul bih sebagai objek, zorof makan dan zorof zaman itu sebagai keterangan. Nah, masuk kepada sub pembahasan kategori. Kategori itu pada umumnya terbagi 4 dalam ilmu linguistik. Verba, nomina, adverbia, dan adjektiva. Ataupun bisa dibilang dalam bahasa Arab yakni fi'il, isim, zorof, zaman dan makan, dan sifat. Oke. Nah, contoh dari verba atau fi'il sebagaimana yang saya telah cantumkan,
kataba yaktubu, uktub. Nah, di sini verba itu dibagi menjadi 3. Ada madi, mudhari, amr. Nah, fi'il madi ini kata kerja yang sudah lampau. Fi'il mudhari ini yang sedang dilakukan. Nah, dan fi'il amr itu kata perintah. Oke, next nomina. Contoh daripada nomina atau isim adalah alhamdu, kitabun, jadidun, khubzun, tajirun, masjidun. Dan adapun contoh dari adverbia atau zorof makan dan zaman. Nah, di sini teman-teman bisa lihat kalau zorof zaman itu menerangkan waktunya. Sebagaimana contoh Muhammadun al-isnaini yaumal sumtu. Al-isnaini al-yauma sumtu. Aku telah berpuasa di hari Senin. Itu contoh daripada zorof zaman. Adapun contoh dari zorof makan seperti nal'abu kurratul qadam fil maidan. Nah, kata fil maidannya ini menerangkan bahwa kita ini bermain bola itu di lapangan. Fil maidan, zorof berfungsi sebagai zorof makan atau keterangan tempat. Dan yang terakhir adjektiva atau biasa disebut dalam linguistiknya sifat. Dalam bahasa Arabnya sifat. Nah, dalam bahasa Arabnya ini sifat ada 2 opsi, naat dan man'ut. Sifat dan yang disifati. Sebagaimana contoh masjidun kabirun, masjid yang besar. Nah, masjid ini sebagai man'ut, kabirun ini sebagai naat. Contoh lagi madrasatun kabiratun, sekolah yang besar. Madrasatun sebagai man'ut dan kabiratun sebagai naat. Nah, kategori ini bersifat sistemik, teman-teman. Kategori ini dalam bahasa Arab merujuk pada peran kata atau frasa dalam sebuah kalimat yang menggambarkan hubungan atau fungsi yang mereka jalankan dalam kalimat tersebut. Kategori ini mencakup kata-kata yang memiliki peran tata bahasa yang khusus, seperti subjek, objek, kata sifat, kata keterangan, dan sebagainya. Oke, teman-teman. Sebagaimana tadi saya sudah sedikit jelaskan daripada sub pembahasan kategori ini, dan di sini adalah berikut penjelasan serta contoh kategori bersifat sistemik dalam bahasa Arab. Ada 8 ya, teman-teman. Yang pertama ismiyah atau isim. Nah, isim ini adalah kategori kata benda dalam bahasa Arab. Mereka digunakan untuk merujuk kepada orang, tempat, atau benda. Sebagaimana contohnya kitabun yang berarti buku dan baitun yang berarti rumah. Yang kedua, fi'liyah. Fi'il adalah kategori kata kerja yang digunakan untuk mengungkapkan tindakan atau kegiatan. Sebagaimana contohnya kataba, menulis, akala, makan. Atau yang tadi sudah saya jelaskan sebelumnya, fi'il ini terbagi menjadi 3 bagian, madi, mudhari, dan amar. Itu. Dan selanjutnya yang ketiga, harfiah atau huruf. Nah, huruf ini adalah kata depan atau konjungsi yang digunakan untuk menghubungkan kata atau frasa dalam kalimat. Contoh, fi yang berarti di, wa yang berarti dan yang lainnya masih banyak ya teman-teman, mungkin teman-teman tahu. Dan yang keempat, isim fi'il. Ismiyah fi'liyah. Nah, isim fi'il ini adalah kategori kata yang menggabungkan sifat kata benda atau isim dengan fungsi kata kerja atau fi'il. Sebagai contoh, katibun, penulis, mushtari, pembeli. Nah,
Yang kelima, ada ismiyah zorof. Nah, ismiyah zorof ini adalah kategori kata benda yang digunakan untuk menggambarkan kata keterangan atau adverb dalam kalimat. Contoh, sari'an, cepat, bibat'in, dengan lambat. Yang ketujuh, yang keenam, maaf, adalah isim sifat, ismiyah sifatiyah. Nah, isim sifat ini adalah kategori kata benda yang berfungsi sebagai kata sifat atau adjektif dalam kalimat. Contoh, kabir, hasan. Kabir yang berarti besar, hasnan. Hasan yang berarti cantik atau bagus. Dan yang ketujuh, isim mudzakkar salim. Isim mudzakkar salim ini adalah kategori kata benda yang berjenis kelamin laki-laki dan dalam bentuk tunggal atau mufrad. Seperti contoh, rojulun yang berarti pria, kitabun yang berarti kitab atau buku. Nah, dan yang terakhir adalah isim muannas salim. Antonim daripada isim mudzakkar salim. Nah, isim muannas salim ini adalah kategori kata benda yang berjenis kelamin perempuan dan dalam bentuk tunggal. Seperti contoh, imro'atun atau yang berarti wanita, baitun atau yang berarti rumah. Nah, masuk ke pembahasan kandungan dalam kategori gramatikal. Mungkin di sini masih asing ya bagi teman-teman yang mungkin belum mengetahui apa saja yang ada di dalam kandungan kategori gramatikal. Nah, oke teman-teman. Yang pertama, ada modus. Ya, dalam bahasa Arab ini modus dalam kategori gramatikal dikenal sebagai al-mizaj. Al-mizaj. Sering juga disebut sebagai al-wazan. Nah, modus dalam bahasa Arab mengacu pada bentuk-bentuk kata kerja yang digunakan untuk menyatakan berbagai jenis tindakan. Seperti contoh, perintah, pernyataan fakta, keinginan, syarat, dan lain-lain. Modus dalam bahasa Arab berubah berdasarkan konteks dan tujuan komunikasi, sehingga memahami modus sangat penting dalam penggunaan bahasa Arab dengan benar dan efektif. Nah, dalam bahasa Arab, modus dalam kategori gramatikal disebut al-mizaj. Modus bahasa Arab dalam bahasa Arab ini mengacu pada cara atau suasana dalam kalimat. Mood lah ya, suasana. Modus ini yang berarti dalam bahasa Arab mengacu pada cara atau suasana dalam kalimat yang digunakan untuk mengungkapkan tindakan atau keadaan. Ada beberapa jenis modus dalam bahasa Arab. Nah, yang pertama, modus isim atau modus nomina dalam linguistiknya. Dalam bahasa Arab yang digunakan untuk mengungkapkan informasi pertanyaan, penolakan, atau permintaan, ini mencakup kategori modus seperti al-jazm atau keteguhan, al-istifham atau pertanyaan, al-nafi atau penolakan, dan al-amr atau biasa kita sebut perintah. Modus verbal dalam bahasa Arab yang digunakan untuk mengungkapkan tindakan atau peristiwa. Modus ini mencakup kategori modus seperti al-madi atau lampau, al-mudhari sekarang atau yang sedang dikerjakan, dan al-amr perintah. Modus kondisional dalam bahasa Arab yang digunakan untuk mengungkapkan syarat atau kemungkinan. Nah, ini mencakup kategori modus seperti al-syart, al-qasam, dan al-jazm. Oke, teman-teman. Selanjutnya jumlah. Nah, jumlah dalam bahasa Arab biasa disebut al-adad. Dalam kategori gramatikal disebut sebagai jumlah. Konsep jumlah ini merujuk pada cara kata benda atau kata ganti dinyatakan dalam jumlah atau bilangan. Nah, dalam bahasa Arab,
kata-kata dapat diubah untuk mencerminkan jumlah atau bilangan. Seperti contoh singular, tunggal, dual, ganda, plural, jamak. Nah, pemahaman tentang jumlah ini sangat penting dalam tata bahasa karena perubahan jumlah pada kata-kata dapat mempengaruhi struktur kalimat dan makna dalam konteks kalimat. Nah, bahasa Arab juga ini memiliki aturan dan pola khusus, teman-teman. Karena untuk mengubah kata-kata menjadi bentuk tunggal, ganda, dan plural atau jamak dengan ya menyesuaikan konteksnya. Oke, selanjutnya jenis. Nah, jenis ini kalau dalam bahasa Arab itu biasa kita sebut sebagai wazan. Dalam bahasa Arab, jenis atau kategori gramatikal juga bisa disebut sebagai an-naw'i atau al-jinsi. Nah, dalam konteks bahasa Arab, kata benda, kata sifat, dan kata ganti memiliki jenis atau kategori gramatikal yang dikenal sebagai naw'an. Jenis atau kategori gramatikal ini terbagi menjadi dua, yaitu mudzakkar untuk kata benda dan sifat maskulin, serta muannas untuk kata benda dan kata sifat yang feminin. Nah, ini adalah konsep dasar dalam tata bahasa Arab yang penting dalam pembentukan kalimat gramatikal yang benar. Nah, dalam bahasa Arab ini, kategori gramatikal yang merujuk pada jenis kata atau kelas kata umumnya juga disebut sebagai al-auzan. Al-auzan mengacu pada pola atau jenis kata yang digunakan dalam bahasa Arab untuk membentuk kata-kata yang memiliki makna dan peran gramatikal tertentu. Terdapat berbagai al-auzan yang digunakan untuk membentuk kata-kata dalam bahasa Arab. Nah, seperti contoh al-wazn al-masdari ini yang sudah saya paparkan pada poin-poin di hadapan teman-teman. Yang pertama, al-wazan al-masdari. Al-wazan masdari ini yang pola kata yang digunakan untuk membentuk kata benda verbal masdar yang biasa kita sebut ya teman-teman. Nah, contohnya qiraatun, membaca. Terus wazan fi'li. Nah, pola kata kerja yang digunakan untuk membentuk kata ini merupakan inti predikat dalam kalimat. Sebagaimana contohnya katibun, menulis. Maaf, kataba. Katibun penulis ya, kataba, menulis. Nah, selanjutnya al-wazan sifat. Nah, wazan sifat ini adalah pola kata yang digunakan untuk membentuk kata. Sebagaimana tadi saya sudah jelaskan sebelumnya, sifat ini kalau dalam ilmu linguistiknya berarti adjektiva. Nah, sebagaimana contohnya kabirun, besar. Nah, al-wazan isim. Wazan isim ini adalah pola kata yang digunakan untuk membentuk kata. Nah, sebagaimana contoh tadi saya sudah jelaskan pada materi sebelumnya, yaitu isim yang berarti dalam ilmu linguistiknya noun, kata benda. Oke, contohnya kitabun, buku atau kitab. Nah, setiap jenis kata memiliki aturan dan pola pembentukan kata sendiri, teman-teman. Dan pemahaman terhadap al-auzan ini sangat penting dalam tatanan bahasa Arab, kalimat bahasa Arab, atau untuk menganalisis kalimat. Nah, al-auzan membantu untuk mengklasifikasikan kata-kata berdasarkan fungsi dan makna gramatikal mereka dalam konteks kalimat. Oke. Next. Oke, pembahasan yang selanjutnya yaitu peran. Apa sih peran? Nah, di sini saya mengambil pengertian dari Abdul Her pada tahun 2009 silam
dan di bukunya tepat pada halaman 209. Menurutnya, peran itu adalah hubungan antara kategori dalam mengisi fungsi. Sintaksis disebut sebagai peran sintaksis. Terdapat beberapa peran sintaksis menurut Hare. Secara umumnya yaitu adalah pelaku, tindakan, sasaran, dan pelengkap. Oke, di sini saya akan memaparkan pada sub penjelasan pada materi kategori peran dalam bahasa Arab. Nah, dari sub materi peran ini terdapat 4 kategori. Pertama pelaku, yang kedua sasaran, yang ketiga tindakan, dan yang keempat pelengkap. Nah, peran pelaku adalah peran yang dimiliki oleh pengisi fungsi subjek. Lalu yang kedua, sasaran. Peran sasaran adalah peran yang dimiliki oleh pengisi fungsi objek. Lalu yang ketiga, peran tindakan adalah peran yang dimiliki oleh pengisi fungsi predikat. Dan yang terakhir, keempat, pelengkap adalah peran yang dimiliki oleh pengisi fungsi keterangan. Oke, saya akan menjabarkan satu-satu secara definisinya ya. Nah, yang pertama, peran pelaku. Peran pelaku ini adalah peran yang dimiliki oleh pengisi fungsi subjek. Sebagaimana contohnya, doroba Zaidun akhohu, yang berarti Zaid memukul saudaranya. Nah, nampak susunan kalimat yang terbentuk dari Zaidun sebagai subjek atau nomina, doroba sebagai predikat. Oh maaf, terbalik. Dari Zaidun sebagai subjek, nah, doroba sebagai predikat dan akhun sebagai objek. Adapun yang menunjukkan peran pelaku yaitu Zaidnya sendiri. Karena Zaid yang memiliki pesan utama untuk melakukan aktivitas atau tindakan. Lalu yang kedua, ada sasaran. Nah, sasaran ini memiliki peran yang dipentingkan sih oleh pengisi fungsi objek. Contohnya Zaidun doroba Amrun. Nah, Zaid memukul Imron. Nah, nampak susunan kalimat yang terbentuk dari Zaidun sebagai subjek, doroba sebagai predikat, dan Imron sebagai objek. Nah, adapun menunjukkan pesan pada peran sasaran ini adalah Imron, karena pengisi fungsi yang dikenai langsung oleh tindakan yang dilakukan oleh Zaid itu. Oke, yang ketiga, tindakan. Nah, tindakan ini adalah peran yang dimiliki oleh pengisi fungsi predikat. Sebagaimana contohnya, qara'a Muhammadun al-kitab. Nah, yang berarti Muhammad telah membaca buku atau kitab. Nah, nampak susunan kalimat yang terbentuk dari qara'a sebagai predikat. Nah, Muhammadun sebagai subjek dan kitabun sebagai objek. Adapun yang menunjukkan peran tindakan adalah qara'a atau yang berarti membaca. Karena membaca adalah aktivitas atau tindakan yang dilakukan oleh subjek. Nah, dalam hal ini Muhammadnya lah ya, seperti itu. Lalu yang terakhir, pelengkap. Nah, pelengkap ini adalah peran yang dimiliki oleh pengisi fungsi keterangan. Sebagaimana contoh, Zaidun doroba Amron amsi. Nah, yang berarti Zaid memukul Imron kemarin. Nah, kalimat terbentuk dari Zaidun sebagai subjek, doroba sebagai predikat, Imron sebagai objek, dan amsi sebagai pengisi fungsi keterangan atau adverbia yang sebelumnya sudah kita bahas. Nah, adapun yang menunjukkan peran pelengkap adalah amsi atau yang berarti kemarin. Nah, karena memberikan informasi tambahan pada kalimat, khususnya waktu tindakan dilakukan oleh subjek. Oke. Oke, teman-teman, mungkin cukup sekian pembawaan materi sintaksis dalam bahasa Arab pada kali ini. Saya Muhammad Rafi Rehan Fauzi, mahasiswa Prodi Terjemah semester 3.
mohon pamit. Semoga sampai jumpa di lain waktu untuk kita mendiskusikan secara lanjut. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.